Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian di channel Jurnal Harian Belajar Bahasa Jepang dari Nol di hari ke-14. Di video kemarin saya salah sebut ya, harusnya hari 13 tapi saya ngomongnya hari 14. Nah, di hari ke-14 ini kita akan belajar lanjutan dari katakana, yaitu cara menulis vokal rangkap, konsonan rangkap, dan huruf N. Nah, tentunya sebelum kita lanjut, seperti biasa ada beberapa soal untuk mengulang pelajaran atau materi kita kemarin, dan silahkan dikerjakan. Nah, gimana teman-teman? Lancar ya? Aman ya? Hafalannya, materinya bisa mengikuti semua ya, mudah-mudahan ya. Saja kita lanjut di cara penulisan vokal rangkap dalam huruf katakana. Tentunya untuk katakana dan hiragana agak sedikit berbeda. Lah, dalam katakana ini kita menulis vokal rangkapnya dengan tanda seperti ini, garis tengah agak panjang atau yang dalam bahasa Jepangnya disebut chonpu. Nah, agak susah ya. Kalau nggak mau ngapalin chonpu ya, kita ngomongnya garis tengah datar aja. Garis tengah datar ya, bukan underscore ya, tapi garisnya di tengah-tengah. Nah, langsung saja daripada kita bingung ya, ke praktek cara penulisannya. Nah, contoh di sini ada keki. Keki itu artinya kue ya. Kue dari kata serapan bahasa Inggris cake. Nah, jadi keki. Di sini kita ada huruf G. Kita tulis G dulu. Oke. Nah, terus E-nya ini bukan kita tulis huruf E. Nah, kalau seperti ini kan di hiragana. Tapi kita nulisnya dengan strip seperti ini, terus huruf Q. Nah, seperti ini. Jadi, kita ulangi ya. Kita tulis K, nah E-nya ini kita ganti strip, garis tengah. Terus kita tambahin huruf Q, Q. Seperti itu ya. Kalau di huruf hiragana, kita tulis vokalnya itu huruf E. Tapi kalau dalam katakana, kita ganti vokal rangkapnya itu dengan strip di tengah. Nah, lanjut lagi ada contoh di sini supa. Supa itu supermarket ya. Supermarket. Nah, kita tulis huruf su. Huruf su, terus ada U-nya. U-nya ini kita ganti dengan strip di tengah. Terus ada huruf pa, dimaru ya, H dimaru. Terus kita A-nya ini kita strip lagi seperti ini. Supa. Jadi bukan kok kita tulis huruf U, bukan kok kita tulis huruf A. Di vokal rangkapnya ini kita tulis strip di tengah untuk kata kana ya. Nah, lanjut dicontoh lagi. Di sini ada kohi. Kohi itu kopi ya. Jadi kita tulis huruf ko. Nah, O-nya ini kita ganti strip, ada hi, terus I-nya ini kita strip lagi, kohi. Nah, itu kopi. Jadi bukan ko terus huruf O lagi, tapi O-nya ini kita ganti strip. Terus ada hi, I-nya kita ganti strip seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya untuk vokal rangkap. Nah, selanjutnya di sini ada
Sama kayak hiragana kita ada konsonan rangkap. Nah, konsonan rangkapnya itu juga ditulis pakai huruf su kecil. Sama hiragana, tapi beda huruf aja ya. Jadi kita pakainya tetap pakai su kecil untuk konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu yang kayak kemarin kita ada huruf P double atau K double atau S double atau T double ya, 4 ini ya, seperti inilah konsonan rangkap. Nah, kita lanjut aja ke contoh cara penulisannya. Di sini ada kapu. Kapu itu cangkir ya, cangkir. Kapu. Nah, kita tulis huruf K, terus su kecil. Su-nya kecil aja, terus ada huruf pu. Kapu. Kapu itu cangkir. Nah, lanjut kita ada saka. Nah, saka ini sepak bola, soccer ya, saka sepak bola. Nah, ini kita tulis sa dulu. Nah, terus su kecil, terus kita ada huruf K. Nah, terus A-nya ini yang tadi kita udah pelajari di vokal rangkap, kita ganti pakai strip saka. Nah, ini sepak bola. Itu ya. Oke, kita lanjut di contoh lagi ada bedo. Bedo. Nah, ini di katakana itu vokal rangkapnya peluangnya banyak banget ya. Kalau tadi misalnya saya jelaskan cuma pada PP, KK, SS, dan TT, di sini pun ada DD juga ternyata. Bedo, karena katakana itu luas serapan dari bahasa Inggris. Kalau hiragana itu ya kosakata yang murni dari Jepangnya sendiri. Di sini ada bedo. Nah, kita tulis huruf B dulu. H ditenteng. Nah, D-nya kita kecil, terus do. To di tenteng. Bedo. Itu artinya tempat tidur, bed ya. Bed, tempat tidur. Nah, itu tadi untuk konsonan rangkap ya. Sama seperti hiragana, su kecil, cuman su-nya di katakana dan hiragana kan beda ya. Di mengulang aja, cuma kita ganti huruf hiragana dan katakana. Kalau konsonan rangkap, kalau vokal rangkap tadi kita ganti pakai huruf atau tanda strip di tengah. Oke, bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya ada huruf N. Huruf N pun sama. Itu satu-satunya konsonan yang nggak bisa berdiri sendiri. Tentunya letaknya itu harus di tengah maupun di akhir kalimat. N ya, sama kayak hiragana. Cuma dalam penulisan katakana dan hiragana itu kan beda aja hurufnya. Tapi letak dan cara penggunaannya pun sama. Nah, di sini ada contoh, kita ada pang. Pang ya, kan N di belakang bisa NG. Pang. Nah, pang ini artinya roti. Roti ya. Roti. Pang. H di maru, terus huruf N dari bawah ya. Huruf N dari bawah. Itu pang. Roti. Selanjutnya ada komputa. Ada komputa. Komputer itu komputer ya. Kalau laptop itu beda lagi, pasokong. Komputer kita ada huruf ko, n, terus hidimaru, yuk kecil, terus u-nya satu ini kita ganti strip double ya, vokal rangkap, terus ada huruf ta, terus ada A lagi strip. Nah, ini kan hurufnya double. Komputer. Kalau laptop itu pa sokong, tulisannya kayak gini. Pa so ko dan pa sokong. Nah, untuk ya ini pengalaman pribadi, dulu saya bacanya pangkong. Tapi ya karena udah belajar jadinya pa sokong, itu dulu banget ya.
Nah, selanjutnya ada inku. Inku itu tinta ya, tinta spidol atau tinta apalah. Atau tinta pulpen juga bisa, dari kata inku. Ya. Jadi kita tulis huruf I, N, terus ku, inku. Nah, seperti itu ya. Huruf N itu nggak bisa di depan sini, harus di tengah. Kalaupun nggak di tengah ya di akhir kalimat. Seperti itu. Nah, sampai sini seri katakana kita udah selesai ya. Selesai nih. Karena seri katakana udah selesai, nah berarti kabar bagusnya, kabar baiknya, mungkin di hari ke-15 kita ada seri tangguh. Tangguh itu kosakata dasar yang sering-sering digunakan setiap hari. Jumlahnya ya untuk level N5 itu ya agak di awal-awal tuh emang sebelum masuk bab itu harus ada ke kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Seperti itu ya. Enggak, ya yang sering-sering keluar dulu aja. Nanti setiap kita naik bab itu ada tambahan kosakatanya lagi seperti itu. Jadi buat bekal sebelum masuk ke pola kalimat itu ya harus hafal kata benda, kata kerja, kata sifat. Kalau untuk kata kerja itu kita mulainya dari bab 4 kalau nggak salah. Terus kata kata kerja itu bab 4. Kalau kata benda dari bab 1 kita harus udah bisa. Kalau kata sifat itu ya di bab salah. Kata kerjanya itu bab 4 paling cuma pergi pulang datang. Pergi pulang datang. Kalau bab 6 itu mencakup semuanya. Di kata sifat itu bab 8 kalau nggak salah bab 7. Oke, itu ya sekilas review aja ya. Nah, setelah kita selesai di katakana ini, masih ada satu seri lagi di seri cara menghitung satuan benda. Nah, benda itu dalam bahasa Jepang itu cara ngomongnya banyak banget. Ada benda kecil ngomongnya beda, benda panjang ngomongnya beda, benda apa lagi ya, satuan lantai, satuan dan sebagainya. Nah, di pertama ini kita akan belajar di satuan benda umum, cara ngomong benda umum. Benda umum itu berarti harusnya mencakup semuanya. Lah, cuman kadang orang Jepang itu ada yang ngomongnya beda-beda. Ada yang gunain ini, ada yang gunain ini, ada yang gunain, ada yang gunain. Nah, kita belajarnya ya bukan kok kita harus belajar semua, tapi ya kita minimal punya bekal materi atau catatan dari satuan itu lah. Nanti kalau kita udah masuk ke perusahaan, tinggal lawan ngomong kita, partner kerja kita itu kalau ngomong ini itu pakainya yang mana. Nah, kita tinggal buka catatan atau kita lihat flashback kemarin, pelajaran yang kemarin, oh temanku pakainya yang ini, oh kalau dia pakainya yang ini. Jadi lama-lama bisa sendiri. Nah, di sini kita ada satuan benda umum. Benda umum itu berarti mencakup semuanya. Nah, di sini ada yang pertama satu itu hitotsu. Hitotsu. Dua, futatsu. Tiga, mitsu. Empat, yotsu. Lima. Lima ini ngomongnya mungkin agak susah. Itsutsu. Itsutsu. Enam, mutsu. Mutsu. Tujuh, nanatsu. Nah, Nanatsu no Taizai ya, kalau udah yang nonton anime. Ada 8 itu Zatsu. Zatsu. Terus 9 Kokonotsu. Terus 10 To. Kalau kita kemarin udah belajar di tanggal 1 sampai 10 lah, ini hampir sama. Hampir sama ya. Di bawah-bawahnya kalau 1 sama 2 itu agak beda. Kalau 3 kan Mika, 4 Yoka, ini kan hampir sama, tinggal hanya kita ganti su. Nah, 1 Hitotsu, 2 Futatsu, 3 Mitsu, 4 Yotsu, 5 Itsutsu, 6 Mutsu, 7 Nanatsu, 8 Yatsu, 9 Kokonotsu, 10 To. To ya.
Ini satuan benda umum. Lah, di sini ada lagi untuk satuan cara menghitung orang atau cara ngomong orang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Nah, kalau untuk yang satuan benda umum tadi, yang ini ya, itu kalau angkanya udah melebihi dari 10, kita pakainya kembali ke angka. Juji, Juni, Jusang, Juyong, dan seterusnya. Nah, kalau yang orang ini, oh ya, ketinggalan. Untuk cara tanyanya di sini ada ikutsu deska. Ikutsu deska berapa? Ikutsu deska berapa ya? Ikutsu deska berapa? Nah, ini ya, lanjut ke satuan orang. 1 orang itu hitori, 2 orang futari. Lah, dari 3 sampai 10 dan seterusnya itu sama kayak angka, cuma kita tinggal tambahin nin. Kita tambahin nin ini ya. Jadi sang nin, yong nin, kunin, rokunin, nananin. Lah, untuk nananin itu juga ada yang ngomong pakainya shichinin. Nananin atau shichinin, hachinin, kyunin, junin, juichinin, dan seterusnya. Sama kayak angka. Untuk di angka yang ketiga sampai mungkin 100 dan seterusnya itu pakainya angka, kita tinggal tambahin nin. Lah, yang beda di hitori dan futari. Kalau yang satuan umum tadi hitotsu dan futatsu, pola-polanya hampir mirip ya. Pola-polanya hampir mirip ya. Di angka 1 dan angka 2 tadi. Jadi 1 orang itu hitori, 2 orang futari, 3 orang sangnin, 4 orang yongnin, 5 orang konin, 6 orang rokunin, 7 orang nananin atau shichinin. Nah, 8 orang hachinin, 9 orang kyunin, 10 orang junin. Kalau 20 orang ya ni junin. Kalau 30 orang ya sang junin. 35 orang sang ju konin. Sama kayak angka seterusnya, tinggal tambahin huruf nin ini ya. Oke. Nah, untuk tanyanya kita ada di nanin deska, artinya berapa orang. Nanin deska, berapa orang. Kalau yang tadi ikutsu deska, berapa banyak atau berapa buah. Lah, kalau di sini nanin deska, berapa. Nah, lanjut ke satuan dari cara menghitung umur. Nah, ini juga agak beda. Kita bedanya di kita bedanya di 1 terus 8. 1, 8, dan 9. 1 itu isai. 2 nisai. Nah, untuk umur sendiri itu kita pakainya sai ya. Sa sama isai. Umur 1 itu isai, umur 2 itu nisai. Wah, ke bawahnya tinggal ngikutin. Umur 3 sangsai, umur 4 yongsai, umur 5 kusai, umur 6 rokusai, umur 7 nanasai, umur 8 hasai, double S ya, hasai. Umur 9 kyusai, umur 10 jusai. Lah, di angka-angka yang saya tandai ini ya, 1, 8, 10 itu mengikuti ke bawah. Misal di angka 11. Lah, misal di umur 11, misal di umur 11 kita pakainya ju isai. 11 ya. 21 berarti niju isai. 31 sangju isai. 41 yongju isai. 51 goju isai. 61 rokuju isai. 71 nanaju isai. Nah, seterusnya di sini ada
Hasai 8 ya. Kalau untuk 18 kita juga pakainya hasainya ini terus sampai selesai, sampai ratusan, sampai ya kalau manusia kan under 100 ya palingnya. Jadi 18 itu jadi ju hasai, 28 niju hasai, 38 sangju hasai, 48 yongju hasai, 58 goju hasai, 68 rokuju hasai, 78 nanaju hasai. Itu ya. Jadi isai dan hasainya mengikuti. Nah, untuk yang spesial di umur ini itu ada di angka 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun itu kita pakainya hatachi. Hatachi. Nah, misal kalian di Jepang nanti ditanya nansai desu ka? Lah ini nih ya cara tanya-tanyanya. Cara nanya umur itu nansai desu ka? Kalian ditanya sama orang Jepang nansai desu ka? Nah, jawaban yang harus benar untuk 20 tahun itu kan harusnya hatachi des. Hatachi. Pahit-pahitnya kalau kalian nggak hafal hatachi, terus kalian ngomongnya ni jusai, nah itu nggak apa-apa ya dalam bahasa percakapan. Tapi kalau dalam bahasa ujian atau dalam bahasa tulisan itu yang benar tetap hatachi, yang benar tetap hatachi. Tapi kepepetnya kalau kalian lupa atau kalian nggak hafal 20 tahun itu apa ya, pakainya nih saya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bahasa tulisan, bahasa ujian itu yang benar hatachi, seperti itu ya. Jadi kuncinya kalau ngomong sama orang Jepang itu nggak usah takut salah. Toh nijusai pun maksudnya kalian mau ngomong hatachi. Jadi orang Jepang itu paham dan seringnya malah membenarkan hatachi desu. Hatachi desu ka? Hai, so desu, seperti itu. Jadi nggak usah takut ya untuk salah penyebutan umur 20 tahun. Ya kalau di logis sih nggak mungkin lupa. Kalau umur kita sendiri 20 tahun itu biasanya di perkenalan Chikosokai itu kan ada seperti itu ya. Oke, lanjut kita ya di satuan kali. Satuan kali itu ya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali dan sebagainya. Nah, yang satu ini polanya sama yang di umur tadi. Kita di angka 1 tambahan tapi ya. Angka 6, angka 8, dan 10. 1, 6, 8, 10. 1 itu kai. Kali kan kai ya. Kai. Ikai, nikai. Nah, sangkai, yongkai, kokai, rokukai, nanakai, hachikai, rokai. Dan 8 itu 8 kali itu hakai. 9 kali itu kyukai, 10 itu jukai. Itu ya angkanya 1, 6, 8, 10. Nah, kalau misalnya 16 kali berarti jurokai. Seperti itu ya. 11 kali juikai. 48 kali yongju hakai. Kalau 100 kali itu hyakukai, bukan hyakukai ya, tapi hyakai. Hyakukai pun nggak apa-apa, tapi yang benernya hyakukai. Ya, ini soal pemilihan gaya bahasa atau gaya bicara masing-masing. Orang Jepang pun gunainnya ya kayak terserah mereka lah mau gunain yang mana. Ya ini yang susahnya yang kita adaptasi. Oh ternyata dia gunain yang ini, dia gunain yang ini kayak gitu. Kita dituntut bisa. Kalaupun kepepetnya kita nggak tahu cara ngomongnya orang Jepang, kita nggak tahu nih orang Jepang ngomong apa, ngomong aja. Misal nih 100 kan harusnya hyakai, kalian tahunya cuma hyakukai. Nah, orang Jepang ngomong hyakai, terus kalian ngomong aja
sumimasen, yakai wa nan desu ka? Gitu. Yakai itu apa? Yaku. Nah, paling langsung dijelasin yaku. Gitu. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Ini biasanya dipakai kalau yang di RPK itu buat push up, kalau nggak lari putar lapangan berapa kayak gitu. Seperti itu. Untuk satuan kali itu kai. Nah, benda umum tadi toju, futaju, mitsu, umur, sai, orang, nin, itu. Terus di sini ada kai untuk kali. Nah, tingkatan lantai gedung. Nah, ini sering dipakai juga ya, tingkatan lantai gedung. Nah, ini sama dengan kali, sama-sama kai. Nah, yang bedanya di sini adalah 1, 3, 6, 8, dan 10. Sama-sama kai. Ya, untuk yang nomor 3, kan tadi kita udah hafal untuk satuan berapa kali. Untuk tanyanya sama, nankai desu ka? Tanya kan buat kali tadi nankai desu ka? Lah, untuk yang satuan lantai, gedung bertingkat lantai itu yang beda cuma di angka 3. Sanggai atau samgai juga bisa, sangkai juga bisa. Ditenteng ya, ditenteng di sini. Bedanya cuma di angka 3, sanggai. Yang lainnya sama kita. Jadi kalau hafalnya kali, nah kita juga bisa hafal gedung bertingkatnya. Lantai 1 ya, ikai, lantai 2 nikai, lantai 3 sanggai, lantai 4 yonggai, lantai 5 gokai, lantai 6 rokai, lantai 7 nanakai, lantai 8 hakai, lantai 9 kyukai, lantai 10 jukai, dan seterusnya itu sama. Jusangkai juga bisa. Nah, ini khusus buat yang angka 3 aja. Sanggai. Tapi kalau seterusnya itu pakai nomor. Jusangkai, Juyungkai, dan seterusnya. Jadi kalau yang ada spesial di umur tadi ada hatachi, di tingkatan lantai ini kita ada sanggai, lantai 3. Oke. Cara tanyanya pakai tenteng. Kalau tentengnya ini dibuang, kita nanya berapa kali. Ya, tapi kalau pakai tenteng, kita nanya lantai berapa, nankai desu ka? Kayak gitu ya. Nah, seringnya tentengnya ini pada lupa, tapi ya anehnya orang Jepang itu ya nyaut-nyaut aja, paham maksud kita. Jadi nggak usah takut untuk ngomong salah. Itu ya. Selagi konteksnya itu masih sama. Nah, bukan kok kalian ditanya lantai berapa tapi jawabnya berapa orang, lah itu kan udah beda. Dan ditanya nankai desu ka, kalian jawabnya sangnin des. Nah, itu kan beda, ditanya lantai jawabnya orang. Nah, itu salah pol. Benar-benar salah. Tapi kalau ditanya nankai desu ka, kalian jawabnya sangkai des. Harusnya kan sangkai. Nah, itu orang Jepangnya udah ngerti maksud kalian. Itu dalam bahasa percakapannya. Kuncinya nggak boleh takut ngomong. Oke, lanjut kita ke satuan benda kecil. Nah, satuan benda kecil itu kita menyangkut di buah-buahan, permen, telur, dan benda-benda kecil lainnya, batu-batu kecil mungkin, atau mani-mani, itu kan kecil. Nah, tentu buahnya ini ya selain pisang. Kalau pisang itu kita pakai yang satunya lagi. Selain pisang, kan kalau anggur juga kecil, apel kan paling cuma segini toh. Tapi kalau melon sama semangka itu pakainya juga masih pakai ko ini. Nah, untuk buah ini, untuk buah sebenarnya satuan benda kecil itu bisa dirangkup ke satuan benda umum yang pertama tadi. Nah, balik lagi, orang Jepang itu gunainnya yang mana? Nah, makanya materinya itu banyak, tapi kalau udah sampai di perusahaan, kalian tinggal adaptasi. Lawan bicara kalian itu pakainya satuan yang mana. Seperti itu aja. Yang penting kita punya kalanya. Kalaupun nanti kita nggak tahu, kita tinggal buka catatan atau buka video ini juga bisa toh. Seperti itu ya.
Nah, di sini ada sama, itu ada ko ya, untuk benda kecil. Contohnya di sini buah-buahan, permen, sama telur. Yang beda di sini angka 1, 6, dan 8, dan 10. Sama lagi, pakainya iko, pakai isu kecil terus dia. Jadi tadi isai, ikai, terus ada iko. Iko itu satu buah benda kecil, iko. Misalnya ini di sini ada mouse, ini pakainya iko ya gitu. Terus ada iko 1 ya, iko, niko, sangko, yongko. Yongko ya, kalau bukan wampis itu beda lagi. Ini yongko yang benda kecil. Nah, koko, roko, nanako, hako, kyuko, juko. Seperti itu. Ya, gampang ya. Yang beda itu seringnya dipakai yang 1 sampai 10. Kalau 11 sampai seterusnya itu ya tinggal ngikutin pakai ini aja, tabelnya ini aja, ngikutin ini aja. Seperti itu. 11 ya, juiko, 16 juroko, 18 juhako, 21 nijuiko, kayak gitu. Seperti itu untuk buah, permen, dan telur di satuan benda kecil. Lanjut ya. Untuk tanyanya di sini ada nanko deska, tanya ya. Nanko deska, berapa buah? Berapa buah? Nah, ada beberapa momen juga nanyanya itu pakai ikutsu. Misal kalian nanyanya ikutsu deska, nah orang Jepangnya itu pakainya yang iko niko sangko ini. Ada seperti itu juga momennya. Seperti itu. Jadi kalau untuk bentuk tanyanya yang mencakup semuanya itu pakainya ikutsu. Nanko ini ya jelas yang kita pertanyakan itu benda kecil. Ko, nah untuk ko ini sebenarnya juga bisa pakai kotak, bisa kotak kecil, itu juga bisa. Tapi nanti ada lagi. Untuk cara menghitung satuan itu banyak banget. Nah, ini nanti diulangin juga di bab 9 kalau nggak salah, kalau kita udah masuk ke pola kalimat. Jadi ini buat bekal aja. Karena kalau kita sampai di bab 9 nanti kelamaan kita nunggu bekalnya. Seperti itu ya. Untuk di satuan benda kecil. Tanyanya pakai ikutsu, berapa buah, berapa banyak. Tapi jawabnya juga bisa pakai iko, niko, sangko, dan sebagainya. Seringnya yang bingung itu di sini untuk ngomong buah. Tapi tenang aja, kalau di dalam soal itu soal pilihan ganda mesti ya. Pilihan ganda itu biasanya misal ditanya apelnya ada berapa buah. Kalau di pilihan gandanya itu pakainya hitotsu, futatsu itu ya empat-empatnya itu ya hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu. Nggak ada, jarang sekali ditemukan ada hitotsu, futatsu, iko, niko, nah kayak gitu jarang banget di soal beda atau segala macamnya. Seringnya ya kalau ditanya ikutsu pakainya hitotsu, futatsu, mitsu, kayak gitu. Tapi kalau dalam bahasa percakapan itu luas banget jawabnya orang Jepang itu, kita harus pintar-pintar adaptasi untuk ngomongin sama orang Jepang. Lanjut ke satuan benda panjang. Ada benda kecil, ada benda panjang. Benda panjang itu meliputi apa aja? Ya contohnya yang panjang kayak ini pensil, pulpen, pohon juga bisa, terus rokok, botol, penggaris itu kan panjang-panjang. Tiang listrik itu kan juga panjang. Nah itu pakainya hong atau pong. Nah di sini agak rumit. Nah ini ada ipong, sambong, ropong, apong, cupong. Di angka 1, 3. Nah di 3 ini ditenteng bedanya. Polanya sama, di angka 1, 6, 8, 10 itu pasti pakai isu kecil. Ya. Jadi di sini pakai ipong, nihong, sambong. Nah, ini yang cowok-cowok biasanya sering ditanya kalau di LPK, mainichi atau enggak lah ichinichi nanbang nanambong. Nanbong ya, ichinichi nanbong tapako sumimasu ka. Nah, dalam satu hari itu
ngerokok berapa gitu. Daya Ipako 1 kotak. Itu ya, satu buah benda panjang itu ipong. Nah, di sini ada tambahan tadi buah pisang. Buah pisang itu pakainya yang ini. Nanti kan yang benda kecil tadi kan buah-buahan benda kecil kan pakainya iko, niko, sangko. Nah, kalau pisang itu seringnya pakainya yang satuan benda panjang. Pisang kan panjang ya. Seperti itu. Jadi ipong, nihong, sambo, yonghong, gohong, ropong, nanahong, apong, kyuhong, jupong. Kesininya 11 dan seterusnya, tinggal mengikuti pola yang di sini aja. Seperti itu. Nah, untuk satuan ini seperti yang saya sampaikan tadi, buat bekal dulu, dicatat dulu, dihafalin juga lebih bagus. Nah, nanti ini juga akan diulangin di pola kalimat di masuk bab 9 kalau nggak salah. Kalau nggak 9 ya 8 itu kata sifat. 9 harusnya. 9 kalau nggak bab 11 malah. Itu masih diulangin lagi untuk penggunaan satuan. Jadi ini buat bekal dulu. Lebih bagusnya juga dihafalin. Seperti itu ya. Nah, cara ngafalnya kayak gimana ya? Tulis di tempat-tempat favorit kalian itu ya, tempelin aja di dinding itu banyak tulisan bahasa Jepang kayak gini. Nanti pasti cepet hafal. Oke, videonya udah panjang banget. Di video selanjutnya kita akan bahas tangguh, khusus tangguh aja. Itu banyak banget nanti. Tangguh itu kosakata yang sering kita gunakan sehari-hari dalam bahasa Jepang level dasar atau level L5. Oke, saya Rian. Dadah.